تعالى اتفضل. سندعس على رؤوسكم يا بني صهيون وسنساوي دماءكم في الأرض باسم الله عز وجل يا بني صهيون. ستخرجون من ديارنا منكسين رؤوسكم بإذن الله عز وجل، ونظل نحن رافعين رؤوسنا عاليا بإذن الله عز وجل. Penundaan serangan hingga berkali-kali ke Israel rupanya menjadi permainan bagi Iran. Iran meyakini bahwa penundaan serangan balasan itu justru menjadi momok bagi Zionis. Bahkan menurut Wakil Komandan IRGC Brigadir Jenderal Ali Fadevi, penantian serangan yang tidak pasti lebih sulit daripada kematian bagi Zionis. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ali Fadevi pada Selasa 20 Agustus 2024. Menurutnya pembalasan Iran atas pembunuhan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran merupakan hal pasti. Iran juga akan menentukan kapan dan bagaimana cara menghukum entitas Israel tersebut. Namun menurutnya, Iran akan mempermainkan Israel terlebih dahulu dengan berkali-kali menunda serangan. Sebab menurutnya, menanti tanggapan serangan Iran akan menjadi kehancuran tersendiri bagi Israel dibandingkan dengan kematian. Pernyataan ini menyusul konferensi pers yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani. Saat itu ia mengatakan bahwa Iran tidak akan mundur dari pembalasan terhadap Israel. Seorang warga Israel bernama Eden Dabas usia 30 tahun membelot dan memilih membantu intelijen Iran. Sejak tanggal 5 Juni 2024 lalu, Dabas telah berkomunikasi dengan Intel Iran. Ia bahkan bersedia melakukan sejumlah teror di negaranya dengan imbalan uang kripto sebesar 185 juta. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 21 Agustus 2024, aksi Dabas kemudian terendus oleh otoritas setempat. Ia kemudian ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024 lalu. Kejaksaan Israel juga telah resmi melayangkan dakwaan kepada Dabas pada Senin 19 Agustus 2024. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan bahwa Dabas telah berkomunikasi dengan Intel Iran melalui beberapa akun Telegram yang ia buat. Dabas pun disebut telah mendapatkan sejumlah tugas dari Intel Iran untuk melakukan teror di negaranya. Di antaranya Dabas diminta membuat poster yang dihiasi dengan gambar cap tangan berwarna merah darah. Poster tersebut juga memuat arahan untuk berada di sisi yang benar. Dabas juga membuat poster yang mendukung adanya kudeta atau revolusi bersenjata Israel. Ia bahkan membuat grup Telegram berjudul Tentara Rakyat untuk membantu Intel Iran merekrut lebih banyak warga Israel menjadi mata-matanya. Selain itu, Dabas juga sempat diminta membeli mainan boneka dan memotong kepala boneka tersebut. Kemudian mengirimkan kepala boneka itu bersama dengan pisau dan pesan ancaman kepada seorang pejabat IDF. Di tengah ancaman serangan balasan Iran atas kematian Ismail Haniyeh, Israel justru mengumumkan kemundurannya. Pasalnya 10.056 tentara terluka dan cacat akibat perang di Gaza sejak bulan Oktober 2023 lalu. Imbas kondisi tersebut, Israel kini kekurangan pasukan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 21 Agustus 2024, kemunduran Israel itu diumumkan langsung oleh Departemen Rehabilitasi di Kementerian Pertahanan Israel pada awal bulan ini. Menurutnya karena kondisi itu, Israel terpaksa mengerahkan 15.000 tentara yang tidak terlatih untuk menjadi tentara cadangan. Pasalnya mereka adalah warga Israel yang berusia 35 tahun yang sebelumnya telah menyelesaikan wajib militer sejak usia 18 tahun. Mereka tetap dipaksa bertugas meski sebelumnya telah menerima pengecualian dari tugas sebagai tentara. Diketahui hal ini dilakukan karena banyaknya tentara yang terluka dan tewas akibat perang Gaza. Terlebih kini Israel juga tengah siaga tinggi karena ancaman serangan balasan Iran atas pembunuhan IDF terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran mengaku bahwa pembalasan besar-besaran akan diluncurkan. Namun mereka tidak mengungkapkan kapan dan bagaimana cara pembalasan tersebut akan dilakukan. Situasi di Israel Utara semakin mencekam pada Selasa 20 Agustus 2024. Buntut serangan balasan Hizbullah, wilayah tersebut nyaris kosong.
Pemukim berbondong-bondong mengungsi dan menjauh dari lokasi tersebut karena takut terkena serangan Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin, pada Selasa kemarin, Hizbullah mengaku menembakkan sejumlah serangan ke Israel Utara, seperti markas besar Brigade Lapis Baja ke-7 Divisi ke-210 Golan di Barat Katsyafa. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan posisi perwira dan tentara Israel. Selain itu, Hizbullah mengaku menembaki Barak Metat dan Somera beserta titik kumpul Israel di sekitarnya dengan rentetan roket Grad. Hizbullah juga melakukan penembakan artileri berat ke lokasi Ramyah, serangan roket di lokasi Mars, dan penargetan peralatan pengawasan di lokasi Jal al-Alam. Hizbullah mengklaim semua serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan korban jiwa. Terkait hal ini, media Israel juga mengungkapkan bahwa serangan Hizbullah mengakibatkan kerusakan signifikan. Seusai serangan tersebut, otoritas setempat juga telah menginstruksikan pada pemukim untuk mengungsi dan meninggalkan rumah-rumah mereka. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Israel pada Selasa 20 Agustus 2024. Dalam operasinya itu, Hizbullah menembakkan rentetan roket ke gudang senjata Israel yang ada di wilayah Golan, Suriah. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, serangan tersebut diluncurkan sebagai balasan atas serangan Israel di Lebanon Timur pada hari sebelumnya. Namun sayangnya Hizbullah tidak membeberkan soal total kerugian yang dialami oleh Israel. Hizbullah juga tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam operasinya tersebut. Diketahui sebelumnya pada Senin 19 Agustus 2024, Israel menyerang depot senjata Hizbullah di timur Lebanon. Serangan tersebut memicu ledakan sekunder yang mengindikasikan sejumlah besar senjata Hizbullah hancur dan meledak. Kementerian Kesehatan Lebanon juga mengatakan bahwa serangan tersebut melukai setidaknya 8 orang. Peristiwa ini terjadi setelah seorang tentara Israel tewas di Israel Utara di tengah 10 bulan bentrokan lintas perbatasan antara Hizbullah dan Israel. ما تخافوا خلص ما عادش في شيء. شوف ايه هون. ما حدا يطلع لبرا. شو هيدي شوف ايه هون. اذا في شيء منزل للحس. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.